Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dia Septiana dengan NPM 5021178, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Bapak Andri Valen, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas video materi pembelajaran yang saya buat pada tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat, kompetensi dasar 3.3 pada muatan PPKN, keragaman sosial budaya masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang saya buat pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Yang kedua yaitu siswa mampu mengetahui jenis-jenis keragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga yaitu siswa mampu mengetahui manfaat dari keberagaman sosial budaya di Indonesia. Tahukah teman-teman sekalian, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial dan budayanya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai negara majemuk atau bangsa yang plural. Keragaman adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. Apakah teman-teman tahu apa itu keberagaman? Mari kita pelajari bersama. Keragaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek, seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu keragaman sosial dan masyarakat, meliputi keragaman sosial dan masyarakat. Yang pertama yaitu keragaman agama, yang kedua keragaman suku bangsa, yang ketiga keragaman bahasa, dan yang keempat yaitu keragaman usia dan pekerjaan. Selanjutnya yaitu keragaman budaya. Keragaman budaya adalah keunikan berbagai suku bangsa yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Keragaman budaya diartikan sebagai kondisi masyarakat dari berbagai macam suku bangsa, budaya, dan bahasa yang memberikan banyak manfaat bagi bangsanya. Berikut keragaman sosial dalam konteks agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Katolik, yang ketiga agama Kristen, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang pertama yaitu suku Batak Nias berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya, adapun keragaman sosial dalam konteks suku bangsa, yakni golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Yang pertama yaitu suku Batak Nias berasal dari Sulawesi Utara. Yang kedua yaitu suku Jawa berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Yang keempat suku Betawi berasal dari DKI Jakarta. Yang kelima suku Dayak berasal dari Kalimantan. Dan yang keenam yaitu suku Bugis dan Toraja berasal dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu keragaman sosial dalam konteks mata pencarian. Mata pencarian penduduk dipengaruhi oleh kondisi geografis di setiap wilayahnya. Contohnya, pada dataran tinggi, mata pencariannya yaitu petani, berkebun, dan peternak. Pada daerah pantai, mata pencariannya yaitu nelayan dan berdagang. Pada dataran rendah, mata pencariannya yaitu sebagai karyawan dan lain sebagainya. Adapun keragaman budaya di Indonesia meliputi yang pertama yaitu adat istiadat, yang kedua alat musik daerah, yang ketiga rumah adat, yang keempat tari tradisional, yang kelima bahasa daerah, dan yang keenam senjata tradisional. Selanjutnya yaitu keragaman budaya dalam konteks adat istiadat, yaitu yang pertama upacara Rambu Solo di Toraja atau Sulawesi Selatan, yang kedua yaitu upacara Ngaben di Bali,
Dan yang ketiga yaitu upacara Tedak Sinten di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yaitu keragaman budaya dalam konteks alat musik daerah, yaitu yang pertama alat musik kolintang berasal dari Minahasa atau Sulawesi Utara, yang kedua alat musik sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan yang ketiga angklung berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya yaitu keragaman budaya dalam konteks rumah adat. Yang pertama yaitu rumah adat Tongkonan berasal dari Toraja atau Sulawesi Utara, yang kedua rumah adat Honai berasal dari Papua, dan yang ketiga yaitu rumah Gadang berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu keragaman budaya dalam konteks tari tradisional. Yang pertama yaitu tari gantar berasal dari Kalimantan Timur, yang kedua tari jaipong berasal dari Jawa Barat, yang ketiga yaitu tari reog berasal dari Jawa Timur. Selanjutnya yaitu keragaman budaya dalam konteks senjata tradisional. Yang pertama senjata keris berasal dari Jawa Tengah, yang kedua senjata celurit berasal dari Jawa Timur, yang ketiga senjata kujang berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya yaitu manfaat keberagaman budaya. Yang pertama yaitu menjadi identitas sebuah negara. Artinya, banyaknya pulau di Indonesia menjadi ciri khas terjadinya keberagaman. Yang kedua yaitu sebagai daya tarik wisatawan. Artinya, wisatawan yang datang ke Indonesia untuk melihat keanekaragaman yang ada. Yang ketiga yaitu menjadi pemersatu bangsa. Selanjutnya yaitu cara melestarikan kebudayaan daerah. Yang pertama yaitu mengadakan festival budaya. Yang kedua yaitu berlatih kesenian daerah. Yang ketiga mempromosikan kesenian daerah melalui berbagai media sosial. Selanjutnya yaitu keragaman sosial di Indonesia. Keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kegiatan organisasi. Tujuan dari kegiatan organisasi sendiri adalah untuk menjadi pemersatu antara anggota kelompok dan mencapai tujuan bersama-sama. Selanjutnya yaitu faktor penyebab keberagaman. Yang pertama yaitu kondisi geografis berupa kepulauan. Yang kedua letak Indonesia strategis diapit oleh dua benua. Yang ketiga mudahnya masyarakat menerima perubahan. Dan yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Selanjutnya, apakah kalian tahu arti penting kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan mempererat kerukunan dan persatuan bangsa sehingga pekerjaan akan menjadi ringan dilakukan. Ada dua macam cara bekerja, yaitu bekerja seorang diri dan bekerja kelompok. Bekerja seorang diri ada kelebihannya. Yang pertama yaitu tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua kemampuan bekerja meningkat. Yang ketiga lebih mandiri. Kekurangannya yaitu satu mudah lelah dan dua selesai lebih lama dan tidak ada bantuan orang lain. Selanjutnya yaitu bekerja dalam kelompok. Kelebihannya yang pertama tujuan cepat tercapai, kedua pekerjaan jadi ringan, yang ketiga menumbuhkan sikap peduli. Kekurangannya yang pertama satu mengambil keputusan berlarut-larut, yang kedua hanya menunggu hasil saja. Baiklah, itulah materi pada video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.